Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalim ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Sebagai manusia, kita harus mengenal diri kita sendiri. Siapa diri kita, dari mana kita berasal, apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini, dan seterusnya. Dengan begitu, kita dapat memposisikan diri di tengah-tengah kosmos yang luas ini. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan sedikit penjelasan yang cukup ringkas tentang hakikat manusia. Mudah-mudahan dengan ini nanti kita bisa sadar siapa sesungguhnya diri kita ini. Apa hakikat keberadaan kita di muka bumi ini? Yang pertama, manusia adalah makhluk, yaitu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah hasil daripada kreasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah ciptaan Allah, maka manusia disebut sebagai makhluk, sedangkan Allah adalah Khalik. Khalik adalah sang kreator yang maha agung. Ia menciptakan segala macam yang ada di semesta ini. Ia ciptakan olehnya al-fitrah. Jadi Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya, yaitu fitrah kemanusiaannya, sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, yaitu surat Rum ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Hadirin yang berbahagia, manusia diciptakan al-fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan kebaikan serta patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu suka aku menciptakan kepadamu apa yang telah diceritakan Allah kepadaku dalam kitabnya? Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dan anak cucunya cenderung kepada kebenaran dan patuh kepada Allah. Allah memberi mereka harta yang halal, tidak haram. Lalu mereka menjadikan harta yang diberikan kepada mereka itu menjadi halal dan haram. Hadis riwayat Iyad bin Himar. Dalam hadis lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Hadis ini menjelaskan tentang setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebagian ulama mengatakan bahwa arti fitrah adalah Islam. Hal ini dikatakan oleh Abu Hurairah, kemudian Ibnu Syihab dan yang lain-lainnya. Manusia juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dhaif. Tahu dhaif? Dhaif itu adalah lemah. Kelemahannya apa? Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau lemahnya tekad yang ada pada diri mereka, juga lemah iman dan juga lemahnya dalam menghadapi ujian, yaitu lemah kesabaran. Selain itu, manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik, sehingga Allah Ta'ala menetapkan kebijakannya dengan memudahkan berbagai perintah dan larangan.
Dan ketika terjadi kesulitan, dibolehkan olehnya manusia melakukan sesuatu yang hukumnya asalnya adalah terlarang menjadi boleh. Misalnya dihalalkannya memakan bangkai bagi orang yang kelaparan. Ya, Allah berfirman, yuridullahu ayyukhaffafa ankum wa khuliqal insanu dha'if. Allah hendak memberikan keringanan kepada kamu dalam syariat dan manusia dijadikan bersifat lemah. Surat An-Nisa ayat 28. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jahil, yaitu bodoh. Allah Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia ini dengan firman-Nya, inna aradina al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'tabaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulkanlah amanat itu oleh Allah kepada manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Surat Al-Ahzab ayat 72. Ayat ini menyebutkan bahwa Allah Ta'ala telah mengemukakan amanat, yaitu tugas-tugas ibadah pada langit, bumi, gunung-gunung. Seumpamanya Allah menciptakan pada masing-masing orang itu pemahaman dan dapat berbicara, maka semuanya pasti khawatir, yakni merasa takut akan mengkhianatinya. Lalu dipikul amanat itu oleh Nabi Adam sesudah terlebih dahulu ditawarkan kepadanya. Sungguh manusia itu amat zalim terhadap dirinya sendiri, disebabkan apa yang telah dipikulnya itu, dan amat bodoh, yakni tidak mengerti tentang apa yang dipikulnya itu. Manusia menyanggupi amanat yang ditawarkan kepadanya, apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkannya akan mendapat siksa. Karena itulah ia disebut jahula, yaitu bodoh karena tidak mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fakir, yaitu butuh, berkehendak kepada pemberiannya. Artinya apa? Manusia itu butuh dengan yang maha memberi. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari makhluknya. Ya, Allah itu lagi maha terpuji. Quran surat Al-Fatir ayat yang ke-15. Hadirin sekalian, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki apapun. Kemudian Allah pun memberikan kepada manusia itu pendengaran, penglihatan, dan hati untuk bisa berpikir dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Insyaallah materi ini akan bersambung di sesi yang kedua. Bila taufiq wal hidayah, subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.